ini di bagian tambahan kita akan melihat bagaimana kita dapat mengetahui mana nih harfiah atau kiasan, mana yang literal, ya, atau yang apa, simbolik, ya, simbolik. Dan kita tidak perlu hanya bilang, kenapa nih Alkitab ini susah sekali nih bikin-bikin simbol. Itu adalah satu hal yang normal-normal saja simbol, ya. Kalau Anda melihat di mobil apa di mana saja, Anda melihat ada gambar seperti ini, merpati dengan ada satu apa? Di dalam di mulut merpati itu ada ranting apa daun dan rantingnya. Maka Anda dapat langsung bilang apa ini simbol ini? Simbol apa ini? Apalagi dengan tanda itu ya seperti yang di sebelah merpati itu. Maka kita langsung katakan bahwa ini ini gampang pendeta, ini simbol daripada kedamaian atau perdamaian ya. Simbol daripada damai atau apa? Perdamaian. Jadi simbol tadi saya dapat dapat note ya, dari moderator bahwa suara saya hilang. Bagaimana? Sudah kedengaran? Oke, ya, sudah ada ya suara saya. Anyway, jadi penggunaan simbol itu adalah satu hal yang selalu merupakan bagian daripada keberadaan umat manusia dalam segala sesuatu, dalam kita bercakap-cakap, dalam kita apa? Dalam kita menulis di literatur apapun, simbolisme itu adalah satu apa? Bagian daripada kehidupan kita. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat apa? Melihat burung merpati, wah ini artinya damai atau apa? Kedamaian atau perdamaian. Ya, simbolnya adalah apa? Burung merpati. Kalau kita melihat simbol daripada api, wah itu simbolnya adalah passion atau gairah atau bahkan dapat memberikan simbol apa? Merupakan satu apa? Kehancuran. Dan ini digunakan dalam bentuk sastra, dalam bentuk tulisan, semua kita menggunakan simbol-simbol ini. Kegunaannya adalah pertama ya, itu menyampaikan satu gagasan yang apa? Gagasan yang kompleks dan rumit, yang bernuansa ya, itu gagasan yang rumit, yang bernuansa, mungkin kalau mau dijelaskan, merpati, aduh merpati, apa maksudnya? Rumit, tapi begitu kita apa? Kita melihat merpati tersebut, maka itu menggugah dan memberikan apa? Pernyataan langsung. Oh ini seseorang yang tiba-tiba membawakan merpati kepada kita. Oh dia sedang membawakan apa? Perdamaian. Atau kalau orang berperang, ya setengah mati mau bilang kiri kanan, mau teriak atau apa jauh, mungkin gak kedengaran. Tapi kalau dia angkat bendera warna putih, wah itu simbol dari apa? Dia menyerah, ya. Simbol putih itu menyampaikan seorang yang menyerah. Jadi gagasan yang kompleks itu menjadi lebih apa? Lebih gampang digunakan ya. Lalu berikutnya, poin kedua, kenapa simbolisme itu sering digunakan oleh umat manusia? Yang kedua adalah untuk menambahkan kedalaman dan apa? Kedalaman dan makna, lapisan demi lapisan yang mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Apa ini maksudnya? Ya. Apa maksud daripada simbol ini? Jadi kita akan masuk kepada pemikiran yang lebih kritis, yang lebih dalam pada saat satu simbol itu apa? Satu simbol itu diberikan. Ya, satu simbol itu menambahkan kedalaman dan makna. Dan yang ketiga, itu simbol itu akan yang seringkali ini menciptakan resonansi emosional. Ya. Resonansi memberikan apa? Memberikan resonansi, menciptakan, membangkitkan emosi yang kuat dan terhubung dengan pembaca pada tingkat pribadi yang membuat cerita itu lebih apa? Lebih berdampak. Ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya di lalu lintas saja, lalu lintas ada gambar ini, wah ada gambar apa, ada merah atau putih di tengah-tengah. Kita nggak perlu dijelaskan ini jangan masuk atau apa, kita sudah langsung tahu ini artinya jangan apa, jangan masuk. Kita lihat saja simbol-simbol, lalu lintas saja banyak. Atau mungkin yang di zaman now atau zaman sekarang ini ya, emoji-emoji tersebut ini adalah apa? Pada saat kita melihat emoji tersebut, kita sedang mengetahui ya orangnya itu mungkin nggak usah ngomong apa-apa ya. Seseorang mungkin nggak usah ngomong apa-apa, tapi kita bisa tahu dia sedang marah kah dia, sedang senang kah dia, sedang sedang tertawa kah dia atau apa. Jadi emoji-emoji ini juga merupakan apa ya? Simbol demi demi simbol.
Dan simbol-simbol itu dapat juga membangkitkan keterikatan emosi ya. Jadi pada saat Yesus berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, dia berbicara dengan sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang-orang di zamannya. Dan memiliki makna yang dalam. Bukan hanya memiliki keterikatan emosi dengan perumpamaan tersebut. Misalnya, Yesus menciptakan Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Wah, ini seringkali orang kan berpikir, wih, ini kita sudah pernah bahas ini dia saudara, kita pernah ragi itu kan seringkali melambangkan dosa, ya. Ragi itu yang mengembang itu melambangkan dosa. Kenapa kerajaan sorga ini, apakah ini sedang dipikirkan tentang apa? Tentang dosa? Tapi cuman singkat saja pelajaran yang Yesus katakan ya. Tapi penulis pada saat ini dituliskan atau pada saat Yesus menyatakan tentang ragi itu melambangkan kerajaan sorga, orang-orang di zamannya itu sudah bisa membedakan apakah ini ragi kerajaan sorga itu artinya ada penuh dengan dosa atau apa? Bukan. Mereka mengetahui itu apabila diadukan tepung terigu 3 sukat ya, itu mereka langsung tahu, ini Yesus sedang merujuk kepada apa yang terjadi pada saat ada tamu-tamu yang datang kepada Abraham di kitab perjanjian lama. Ya, 3 tamu datang ya, malaikat utusan surga datang kepada Abraham, lalu Abraham cepat-cepat apa? Cepat-cepat apa? Membuat makanan, membuat tepung 3 sukat tapi tanpa ragi. Tanpa ragi. Artinya yang tidak ada ragi artinya orang-orang berada dalam apa? Dalam ketergesa-gesaan, kecepatan. Ingin cepat, waktunya cepat ya. Demikian juga bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diminta buat roti, tapi roti tidak beragi. Kenapa? Kalau pakai ragi artinya perlu ditunggu lama baru dia mengembang gitu ya. Jadi kerajaan sorga itu bukan sesuatu hal yang orang tiba-tiba imannya langsung pakem. Imannya tiba-tiba baru dibaptis sekarang, besok sudah bisa jadi pendeta. Bukan begitu ya. Artinya pemahaman pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman itu adalah satu hal seperti ragi yang mengembang. Kalau Anda tahu membuat roti, taruh ragi ya, itu akan ragi itu membuat roti itu berkembang. Ya. Mengembang, baru kita bakar roti tersebut. Ya. Jadi kerajaan sorga itu tidak bisa cepat-cepat. Dan ini artinya, jadi pada saat Yesus bilang ini dia, simbol ini, mereka mengerti, waduh, perlu ada proses. Perlu ada pertumbuhan dalam apa? Perjalanan kehidupan kerohanian kita ya, pertumbuhan dalam kehidupan. Jadi inilah ya. Jadi mereka mengerti ya. Jadi itulah sebabnya pada saat kita membahas tentang Alkitab dan kita baca tentang darah. Waduh, darah artinya apa? Simbol daripada kehidupan. Jangan sampai kita menumpahkan darah. Ya, makanya orang-orang Israel zaman dulu ya, mestinya sampai sekarang juga kita ya. Kalau kita makan daging, tidak boleh ada darahnya. Betul, orang-orang Yahudi yang kosher ya, tidak boleh ada darah. Kenapa? Darah itu simbol daripada satu kehidupan yang masih ada ya dengan itu. Jadi harus betul-betul habis darah tersebut. Apalagi simbol daripada pedang ya. Pedang itu memberikan simbol ya. Tajam, ketajaman ya. Pedang itu dapat memberikan simbol. Demikian juga dengan kambing atau domba ya. Semuanya itu ada arti tertentu di dalam Alkitab. Dan apalagi misalnya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Bagaimana gambaran si iblis ini? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kita kan nggak tahu apa itu iblis itu gimana. Mungkin jarang orang yang melihat iblis langsung ya. Tapi kita jarang ya. Nggak tahu saya kalau ada orang pernah lihat muka dengan iblis. Tapi minimal dengan dituliskannya iblis itu bagaikan singa. Kita semua tahu singa itu bagaimana. Mengaum-ngaum itu bagaimana mengerikan ya. Jadi dengan kata lain pada saat ini diberikan itu memberikan kesan yang mendalam. Kalau simbol itu diberikan. Itu memberikan penekanan. Emosi kita tergerak ya. Daripada sekedar mengatakan, oh setan itu jahat. Tapi iblis dalam ayat ini disebut sebagai singa yang mengaum, yang berjalan berkeliling, yang berjalan keliling, mencari seseorang untuk ditelan. Jadi mengerikan sekali iblis ini. Dan dia juga digambarkan sebagai seekor naga dalam kitab Wahyu. Nah, visualisasi ini, gambaran ini dari simbol tersebut menciptakan efek yang lebih berkesan dan bertahan lama. Seseorang secara otomatis kita tidak dapat dengan mudah
menerapkan sifat-sifat singa itu kepada iblis ya. Bukan. Secara otomatis kita dapat dengan mudah menerapkan sifat-sifat singa itu kepada iblis. Yaitu sifat singa yang bagaimana? Rasa lapar yang tak terpuaskan dan juga kejam. Demikian juga dengan naga yang kuat dan merusak. Jadi pada saat itu digunakan, itu memberikan penekanan yang hebat. Ya, pertanyaannya bagi kita. Bagaimana kita bisa tahu jika yang tertulis dalam Alkitab ini, dalam ayat yang Anda baca ini adalah suatu simbol, ya, atau suatu kiasan, atau suatu hal yang harfiah atau literal. Bagaimana kita mengetahui? Ada 4 poin ya. 4 poin. Yang pertama, jika yang kita baca itu tidak masuk akal secara harfiah dalam konteksnya, maka kemungkinan besar yang kita baca itu adalah sebuah simbol, bukan satu hal yang literal. Misalnya, Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 katakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, suatu tanda besar. Ada seorang perempuan berselubungkan matahari. Matahari itu besar sekali, dunia kita itu kecil sekali ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kaki wanita tersebut. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bintang-bintang itu adalah matahari-matahari dari solar system atau gugusan galaksi lainnya itu ya. Kok bisa jadi kecil, jadi apa? Jadi ke-12 bintang di atas kepala wanita tersebut. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi ayat kedua ini boleh dibilang literal ya. Wanita mengandung kesakitan itu kan biasa, kita tahu ya. Itu literal. Tapi bagaimana dengan yang ayat pertama, wanita tersebut ada apa? Ada matahari ya, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, 12 bintang menjadi apa? Di atas kepalanya. Itu adalah merupakan satu apa? Satu simbol. Jadi tidak tidak masuk akal wanita ini memiliki apa? Memiliki bulan apa? Ada bulan di bawah kakinya dengan sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Artinya ini adalah suatu hal yang apa? Suatu hal yang simbolik. Walaupun seakan-akan di ayat kedua dia memiliki hal yang seperti literal, seakan literal. Jadi dia sedang apa? Penderitaan melahirkan, ia berteriak apa? Kesakitan. Jadi kalau demikian maka kita dapati bahwa ini adalah gambaran simbolis dan pengalaman yang dimiliki oleh wanita ini adalah apa? Pengalaman simbolis. Dan kalau Anda baca keseluruhannya, Anda akan dapati dalam konteksnya wanita ini berbicara tentang umat Allah atau gereja atau umat Allah yang sisa yang melahirkan apa? Keturunannya ya, umat-umat Tuhan yang diserang oleh siapa? Yang akan diserang memiliki kebenaran tapi diserang oleh naga. Kalau Anda terus baca seterusnya. Jadi ini dia. Jadi jika tidak masuk akal secara harfiah, maka dalam konteksnya, maka kemungkinan besar yang Anda baca itu adalah sebuah apa? Simbol. Yang kedua, ketika malaikat penafsir sendiri menyatakan bahwa penglihatan yang diberikan kepada misalnya Daniel atau kepada Yohanes itu, malaikat penafsir itu menyatakan bahwa yang kamu lihat itu adalah sebagai satu simbol. Ini dinyatakan misalnya dalam Daniel 7 ayat 15 sampai 17 ya. Daniel melihat satu penglihatan dan pada saat setelah dia melihat penglihatan tersebut dia terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu dia katakan apa? Menggelisahkan aku. Dia nggak bisa ngerti apa yang dia lihat tersebut. Lalu Daniel mendekati. Ayat 16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja. Jadi binatang itu adalah simbol daripada literalnya itu apa? Raja. Kerajaan yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi malaikat penafsir sudah katakan, ini simbol. Arti literalnya itu apa? Simbolnya itu apa? Binatang. Artinya apa? Kerajaan. Jadi makanya banyak negara kan Indonesia burung Garuda binatang kan. Simbol dari Indonesia, simbol dari apa? Kerajaan. Jadi kalau itu dinyatakan di dalam Alkitab, maka kita lihat itu artinya merupakan satu simbol. Ya. Dan begitu berikutnya, kita lihat contoh berikutnya. Itu tadi kita sudah lihat contohnya dari dalam kitab apa? Kitab Daniel. Sekarang kita lihat bagaimana malaikat penafsir juga menyatakan hal yang sama kepada Yohanes. Dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes Kekasih dalam Wahyu 17 ayat 12, di sana dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, ini ditafsirkan oleh malaikat kepada Yohanes ya. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu, simbol ke-10 tanduk itu adalah artinya apa?
Itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi ada yang dinyatakan oleh malaikat penafsir. Yang ketiga. Bagaimana kita mengetahui itu merupakan simbol atau literal atau harfiah? Ketika teks Alkitab itu sendiri, bukannya malaikat yang katakan, tapi teks Alkitab itu sendiri mengatakan sesuatu itu sebagai simbol. Misalnya, Yeskiel pada suatu waktu dia harus mengalami peristiwa, dia harus menghidupkan hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, dia sendiri harus apa? Terbaring di satu sisi. Ya. Dalam Yeskiel 4 ayat 6 katakan, berapa lama dia harus terbaring ya? Karena engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi itu penghukuman kepada Yehuda selama 40 hari, artinya apa? Itu merupakan satu apa? Simbol. Kenapa? Karena simbol 1 hari dijelaskan di sini. 1 hari itu untuk satu apa? 1 tahun. Jadi hukuman yang akan terjadi pada Yehuda itu adalah 40 tahun akan mengalami hukuman tersebut yang akan terjadi kalau Anda lihat dari konteks Yeskiel 4 ayat 6. Dan berikutnya kita juga lihat itu misalnya yang lainnya ya. Alkitab sendiri katakan kalau Anda baca 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25, Rasul Paulus katakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, inilah roti, ya, makanlah ini karena roti ini melambangkan apa? Tubuhku. Minumlah anggur ini karena anggur ini melambangkan apa? Darahku. Jadi ada simbol dan ada arti. Ya, ada simbol dan arti yang dikatakan, dijelaskan di dalam Alkitab itu sendiri. Dan yang keempat dan yang terakhir ya. Ketika sesuatu digunakan di berbagai tempat dalam Alkitab, digunakanlah itu dalam kitab Daniel, digunakanlah itu khususnya ya, nubuatan, apalagi simbol-simbol itu banyak di kitab Daniel dan Wahyu ya. Jadi ketika itu digunakan, ya simbol-simbol itu digunakan di berbagai tempat, misalnya Daniel dan Wahyu, untuk menggambarkan sebuah konsep, maka Anda bisa tahu bahwa ini artinya apa. Ini kita sedang membaca suatu simbol, bukan satu hal yang apa, literal. Misalnya Daniel 7 ayat 3 sampai 8 berbicara tentang 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Binatang yang pertama, ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, lalu kemudian ada penjelasan selanjutnya. Tapi pertama adalah seekor singa. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua yang rupanya seperti beruang. Dan ayat 6, kemudian tampak binatang yang ketiga rupanya seperti apa? Macan tutul. Dan yang keempat adalah dari ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Jadi ingat binatang-binatang itu kita sudah lihat adalah lambang daripada apa? Kerajaan. Daniel hidup mulai dari apa? Daniel 7 ini kan. Daniel hidup di zaman singa itu. Di zaman apa? Di zaman daripada singa, di zaman Babylon. Ya. Karakter-karakternya disebutkan karakter daripada singa. Karakter beruang kemudian disebutkan karakter macan tutul yang kemudian muncul setelah Babylon, Medo-Persia, kemudian Yunani, dan kemudian apa? Romawi kuno, dan juga setelah Romawi kuno, kemudian kita lihat bagaimana binatang yang keempat ini, dari binatang Romawi kuno ini muncul Romawi keagamaan. Ya. Ada tiga tanduk daripada Romawi kuno yang kemudian muncul satu tanduk kecil. Kenapa? Dari Romawi kuno muncul Romawi keagamaan, tapi itu sama-sama dari binatang yang keempat. Jadi sudah mulai dari zaman apa? Dari zaman Daniel. Daniel tuh muncul hidup ya. Daniel hidup dari zaman kerajaan singa sampai kerajaan beruang. Walaupun tidak sampai seterusnya. Dia sudah mati sebelum beruang itu ganti ke macan tutul ya. Tapi ini kita lihat ya. Jadi kita lihat, coba lihat dari singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang apa? Mengerikan. Jadi itulah Daniel ya. Itu di dalam kitab Daniel kita lihat ya. Dan kemudian kitab Yohanes bukan lagi dimulaikan dari kitabnya, dari zamannya siapa? Daniel. Yohanes itu kan sudah jauh. Yohanes itu sekarang sudah berada di binatang yang keempat. Binatang yang menakutkan yang kalau Anda baca terusnya, tadi kita sudah baca, saya tidak tulis sampai ayat ke-8 ya. Daniel 7 ayat 8, Anda akan dapati bahwa binatang yang menakutkan yang sangat kuat ini bertanduk 10. Bertanduknya 10 itu dalam Daniel 7 ayat 8 ya. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa binatang menakutkan yang bertanduk 10 itu adalah binatang yang keempat. Dan Rasul Yohanes itu sedang hidup di kerajaan Romawi kuno. Binatang yang bertanduk 10. Dan itulah sebabnya pada saat ini muncul
di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1-2, dia bukan mulai dari singa. Bukan mulai dari singa, kemudian ikuti beruang, macan tutul, lalu binatang yang menakutkan. Dia sudah hidup di binatang yang menakutkan, di yang bertanduk 10, binatang keempat, lalu kemudian berjalan mundur. Kenapa? Karena segala karakteristik kejahatan dari semua binatang-binatang ini dimiliki oleh binatang yang keempat ini. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat, urutannya bukan dari 1, 2, 3, 4, tapi dari 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada apa? Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dia berbicara tentang apa? Binatang yang keempat. Ya. Dan binatang yang kulihat itu serupa dengan apa? Dari binatang keempat karakteristik macan tutul muncul. Karakteristik yang ketiga. Binatang yang keluar itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, ke binatang yang kedua. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, otoritas, dan semua-semuanya. Jadi coba kita lihat ya. Ketika ini digunakan, simbol-simbol ini digunakan di berbagai tempat dalam Alkitab, dari kitab Daniel dan kitab Wahyu, untuk menggambarkan sebuah konsep. Ya, yang akan apa? Kuasa yang akan bersatu antara apa? Kekuasaan negara dan kekuasaan keagamaan yang memiliki unsur-unsur, ya, unsur-unsur melawan Allah yang Maha Tinggi, seperti kerajaan-kerajaan yang sudah ada mulai dari zaman Nabi Daniel. Dan itu yang apa? Akan kemudian terjadi mulai dari binatang yang keempat tersebut hingga akhir zaman. Dan kita akan nanti sepanjang 3 bulan ini kita akan mempelajari apa itu binatang-binatang ini ya. Kita akan masuk kepada simbol-simbol tersebut. Tapi poinnya kita sudah mendapati bahwa kita dapat mengetahui tentang apa? Mengetahui simbol itu pertama, kalau secara harfiah itu tidak masuk akal. Kalau secara harfiah itu tidak apa? Masuk akal, maka kita bisa ketahui bahwa ini merupakan suatu apa? Simbol. Yang kedua, kalau ada malaikat penafsir yang menyatakan bahwa ini arti simbol ini. Arti simbol ini artinya ini. Kalau ada malaikat apa? Kalau ada malaikat yang penafsir. Dan kemudian yang ketiga, kalau di dalam ayat-ayat itu sendiri menyatakan artinya, ini simbolnya, ini artinya. Dan yang keempat, baru kita lihat sekarang ini. Kalau ketika sesuatu digunakan di berbagai tempat dalam Alkitab untuk menggambarkan sebuah konsep. Dan kenapa ini? Kenapa ini semua simbol? Nah, penulis pelajaran kita sudah katakan mungkin kenapa digunakan simbol? Karena mungkin ya, penulis tadi kita katakan karena kalau dijelaskan secara letterlock, Roma itu adalah apa? Naga itu adalah Roma. Wah, bisa berabe ini, berbahaya nih orang-orang umat Tuhan pada saat itu ya, lebih menderita mereka. Tetapi selain itu, kenapa simbol-simbol itu digunakan? Simbol-simbol digunakan itu untuk pertama, ya, selain apa yang dijelaskan oleh penulis pelajaran kita, itu digunakan supaya apa? Karena itu merupakan satu hal yang dapat memberikan penekanan. Pertama-tama kepada orang-orang di zaman apa? Di zaman Alkitab itu sendiri. Ya. Orang-orang di zaman Daniel, kalau mereka orang Yahudi itu berbicara ya tentang kambing, domba. Makanya Daniel pasal 8 itu yang itu ditulis kembali dalam bahasa bahasa bukan dalam bahasa Aramaik, bahasa internasional, tapi kembali ke dalam bahasa pada saat itu bahasa Ibrani ya. Kepada bahasa Ibrani. Kenapa? Karena itu ditujukan kembali kepada orang-orang Israel. Orang Israel itu sudah biasanya dalam pandangan mereka itu hanya melihat kambing, domba, lembu. Tapi orang-orang di zaman Daniel, orang-orang Babylon, mereka itu kalau lihat peninggalan arkeologi itu binatang-binatang yang apa? Komposit. Ya, seperti singa yang memiliki apa? Memiliki sayap Raja Wali. Ya, macam-macam bentuknya apa? Macam-macam. Itu adalah satu hal yang memang kena ke dalam pikiran mereka. Simbol-simbol ini membawa mereka untuk memiliki, oh wow, ya ternyata Tuhannya Daniel, Allahnya Daniel yang menulis kitab Daniel, mengetahui bagaimana caranya untuk dapat supaya pekabaran itu dapat menarik apa? Perhatian untuk orang-orang di zaman mereka dan juga untuk orang-orang di zaman kita. Kenapa? Ada komposit itu. Jadi membawa keinginan tahu kita untuk lebih mempelajari dengan lebih dalam. Yang berikutnya kita dapat lihat bahwa poin kedua seperti Yesus. Kenapa Yesus harus buat perumpamaan? Dan ditanya satu kali, ditanya oleh murid-murid, kenapa kamu harus buat perumpamaan ini? Supaya dikatakan, supaya orang-orang yang mau mengerti
akan mendalami, akan berpikir lebih dalam, akan mencoba untuk memahami seperti murid-murid Yesus yang tidak mengerti beberapa perumpamaan Yesus, mereka datang kembali kepada Yesus. Tuhan, tolong berikan kepada kami arti perumpamaan tersebut. Ya, perumpamaan itu agar supaya orang-orang yang kalau hanya dibuat secara langsung mereka bisa salah mengerti, mereka bisa mempermainkan apa yang Yesus katakan, tapi kepada mereka yang ingin memahami pemahaman tersebut, mereka akan memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Dan pada saat ini kita datang kepada Allah, datang kepada Roh Kudus, minta supaya pikiran kita diterangi. Bagaimana caranya supaya saya mengerti simbol-simbol ini? Ya. Dan ini membawa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Banyak ahli-ahli ahli-ahli Alkitab di zaman Yesus, mereka yang berpikir mereka mengetahui isi Alkitab, perjanjian lama mereka bisa mengetahui, mereka pikir, padahal mereka tidak mengetahui sesungguhnya. Tapi pada saat Yesus mengajar, dia mau supaya orang bukan berpusat kepada pemahaman diri sendiri, tapi dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut, maka Yesus ingin supaya umat-umat Tuhan yang sejati akan datang kepada Allah untuk memohon terang dari surga, untuk dapat memahami perumpamaan ataupun simbol-simbol yang kita pelajari. Itulah sebabnya kembali dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Di sana dikatakan apa? Bahwa tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itulah sebabnya kita perlu mengundang Roh Kudus pada saat kita buka Alkitab, perlu berdoa, minta supaya kita mendapatkan kekuatan surga untuk memahami. Tapi sekali lagi, kita semua diminta apa? Minta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, maka kita akan dapat memahami hal-hal yang rohani seperti simbol-simbol yang mungkin kita tidak dapat mengerti pada saat kita membacanya. Tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada pengertian terhadap simbol-simbol tersebut. Inilah yang dapat saya bagikan saat ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.